Suku Batak adalah salah satu kelompok etnis tertua dan paling berpengaruh di Nusantara yang mendiami wilayah Sumatera Utara, khususnya di sekitar Danau Toba dan pegunungan Bukit Barisan. Sejarah Batak bukan hanya kisah tentang satu suku, tetapi juga kisah tentang peradaban pegunungan yang keras, kearifan adat yang kuat, serta sistem sosial yang bertahan ribuan tahun meski diterpa perubahan zaman. Dalam kesunyian lembah, hutan lebat, dan danau purba, orang Batak membangun identitasnya sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi marga, adat, dan kehormatan. Menurut tradisi lisan dan pustaha, naskah kuno Batak, asal-usul orang Batak berakar dari tokoh legendaris bernama Si Raja Batak. Ia diyakini sebagai leluhur utama seluruh marga Batak. Kisahnya tidak hanya hidup dalam cerita turun-temurun, tetapi juga menjadi fondasi struktur sosial Batak hingga hari ini. Si Raja Batak disebut bermukim di wilayah Pusuk Buhit, sebuah gunung sakral di tepi Danau Toba yang dianggap sebagai pusat awal peradaban Batak. Dari sanalah, keturunannya menyebar dan membentuk berbagai marga besar. Pada masa awal, masyarakat Batak hidup sebagai komunitas agraris dan pramu yang sangat bergantung pada alam. Danau Toba menyediakan ikan, sementara tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian padi dan umbi-umbian. Kehidupan mereka terikat erat dengan siklus alam, dan kepercayaan animisme serta dinamisme berkembang kuat. Roh leluhur diyakini tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari, mengawasi dan melindungi keturunannya. Inilah cikal bakal sistem kepercayaan Batak sebelum masuknya agama-agama besar. Seiring waktu, keturunan Si Raja Batak berkembang menjadi beberapa garis keturunan utama yang kemudian membentuk kelompok Batak seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Meskipun memiliki perbedaan bahasa, adat, dan struktur sosial, mereka tetap diikat oleh akar yang sama. Konsep marga menjadi identitas utama seseorang, bahkan lebih penting daripada nama pribadi. Marga menentukan asal-usul, posisi sosial, serta hubungan kekerabatan. Dalam masyarakat Batak, adat bukan sekedar aturan, melainkan hukum hidup. Prinsip Dalihan Natolu, tungku berkaki tiga, menjadi dasar hubungan sosial yang mengatur peran hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Sistem ini menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dan memastikan setiap individu memahami tanggung jawabnya. Dalihan Natolu bukan hanya konsep sosial, tetapi juga filosofi hidup yang menanamkan rasa hormat, persatuan, dan keteraturan. Pada masa berabad-abad sebelum kedatangan bangsa asing, wilayah Batak relatif tertutup dari pengaruh luar. Medan yang berat dan posisi geografis pegunungan membuat orang Batak jarang dijajah langsung oleh kerajaan besar seperti Sriwijaya atau Majapahit. Namun, hubungan dagang tetap terjadi secara terbatas. Kapur barus dari wilayah Batak menjadi komoditas bernilai tinggi yang dikenal hingga Timur Tengah dan Tiongkok, menandakan bahwa orang Batak bukan masyarakat terisolasi sepenuhnya. Memasuki abad pertengahan, interaksi dengan dunia luar semakin meningkat. Islam mulai masuk ke wilayah Batak Selatan melalui Mandailing dan Angkola, sementara pengaruh Eropa baru terasa kuat pada abad ke-19. Namun sebelum itu, masyarakat Batak telah memiliki sistem hukum adat, kalender tradisional, aksara Batak, serta ilmu pengobatan dan perbintangan yang diwariskan oleh para datu, tokoh spiritual dan intelektual Batak. Keberadaan aksara Batak menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi. Aksara ini digunakan untuk menulis pustaha yang berisi ramalan, hukum adat, ilmu pengobatan, dan silsilah marga. Pengetahuan ini dijaga ketat dan hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu. Dalam masyarakat Batak lama, pengetahuan adalah kekuatan, dan datu memegang peran penting sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Memasuki abad ke-16 dan ke-17, wilayah Batak mulai mengalami perubahan besar
akibat semakin intensnya hubungan dengan dunia luar. Jalur perdagangan di pesisir timur dan barat Sumatera membawa pedagang Arab, India, dan Melayu yang tidak hanya memperdagangkan barang, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan agama. Di wilayah Batak bagian selatan, khususnya Mandailing dan Angkola, Islam mulai diterima secara bertahap. Proses ini tidak berlangsung dengan paksaan, melainkan melalui hubungan dagang, pernikahan, dan diplomasi adat, sehingga Islam berakulturasi dengan tradisi Batak yang sudah ada. Sementara itu, di wilayah Batak Toba yang berada di jantung pegunungan dan sekitar Danau Toba, masyarakat masih mempertahankan kepercayaan tradisionalnya. Kehidupan mereka tetap berpusat pada adat, marga, dan kekuatan leluhur. Pusuk buhit tetap dianggap suci, dan upacara adat terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh. Pada masa ini, orang Batak dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan dan sulit ditundukkan oleh kekuasaan luar. Pada awal abad ke-19, bangsa Eropa, khususnya Belanda, mulai menunjukkan minat serius terhadap wilayah Batak. Bukan hanya karena letak strategis Sumatera, tetapi juga karena sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, upaya Belanda untuk menembus wilayah Batak tidak berjalan mudah. Perlawanan datang bukan dalam bentuk kerajaan terpusat, melainkan melalui ikatan adat dan solidaritas marga yang kuat. Orang Batak bertempur bukan demi raja, tetapi demi tanah leluhur dan kehormatan. Pada periode inilah muncul tokoh besar dalam sejarah Batak, Sisingamangaraja ke-12, yang menjadi simbol perlawanan dan spiritualitas Batak. Ia bukan sekedar pemimpin politik, tetapi juga pemimpin adat dan keagamaan yang dihormati. Sisingamangaraja ke-12 memimpin perlawanan terhadap kolonial Belanda selama puluhan tahun, menggunakan strategi gerilya dan dukungan rakyat Batak. Perjuangannya menggambarkan semangat Batak yang pantang menyerah dan teguh mempertahankan adat serta kedaulatan. Bersamaan dengan masuknya kekuatan kolonial, misionaris Kristen juga mulai memasuki wilayah Batak Toba. Melalui pendidikan dan kesehatan, agama Kristen perlahan diterima oleh sebagian masyarakat Batak. Sekolah-sekolah didirikan, dan aksara Latin mulai menggantikan aksara Batak dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, proses kristenisasi tidak serta-merta menghapus adat. Sebaliknya, terjadi proses penyesuaian, di mana nilai-nilai Kristen hidup berdampingan dengan adat Dalihan Natolu. Kematian Sisingamangaraja ke-12 pada awal abad ke-20 menandai berakhirnya perlawanan terbuka Batak terhadap Belanda. Wilayah Batak akhirnya berada di bawah kendali kolonial. Namun, semangat perlawanan tidak pernah benar-benar padam. Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh misionaris justru melahirkan generasi Batak terpelajar yang kelak menjadi tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Dari tanah Batak lahir guru, pendeta, tentara, dan pemikir yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Pada masa kebangkitan nasional, orang Batak dikenal sebagai kelompok yang vokal dan kritis. Tradisi berbicara lugas dan berani menyampaikan pendapat menjadi ciri khas yang terbawa hingga ke ranah politik nasional. Banyak tokoh Batak tampil sebagai pemimpin, baik di bidang militer, hukum, pendidikan, maupun agama. Identitas Batak tidak hilang, justru semakin kuat, meski berada dalam kerangka negara Indonesia yang baru merdeka. Memasuki era modern, masyarakat Batak mengalami perubahan sosial yang besar. Urbanisasi membawa banyak orang Batak merantau ke kota-kota besar di Indonesia. Namun, kemanapun mereka pergi, marga tetap melekat sebagai identitas utama. Ikatan kekeluargaan dijaga melalui perkumpulan marga,
dan adat tetap dijalankan, bahkan di tengah kehidupan modern. Ini menunjukkan daya tahan budaya Batak yang luar biasa. Untuk memahami kedalaman sejarah suku Batak, tidak cukup hanya melihat satu kelompok saja. Suku Batak terbagi ke dalam beberapa subsuku yang masing-masing memiliki ciri khas bahasa, adat, dan struktur sosial. Namun, tetap disatukan oleh akar sejarah dan sistem marga yang sama. Perbedaan ini bukan pemisah, melainkan kekayaan budaya yang memperkuat identitas Batak secara keseluruhan. Dari Pegunungan Toba hingga Dataran Karo, dari Pakpak hingga Mandailing, setiap wilayah menyimpan kisah panjang yang saling terhubung. Batak Toba merupakan kelompok terbesar dan paling dikenal. Mereka mendiami wilayah sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir. Dalam sejarahnya, Batak Toba dikenal sebagai penjaga kuat adat Dalihan Natolu dan tradisi marga. Kehidupan sosial mereka sangat terikat pada upacara adat, terutama dalam pernikahan dan kematian. Bagi orang Batak Toba, adat adalah kehormatan, dan melanggar adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat keluarga dan leluhur. Batak Karo, yang mendiami dataran tinggi Karo, memiliki sistem marga yang berbeda, dikenal dengan sebutan Merga Silima. Struktur sosial Batak Karo sangat kompleks dan kaya akan simbolisme. Mereka juga memiliki rumah adat yang megah dan khas, mencerminkan kehidupan komunal yang erat. Dalam sejarahnya, Batak Karo dikenal sebagai masyarakat yang tangguh dan mandiri, serta memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap kolonialisme di wilayah Sumatera Utara. Batak Simalungun berkembang di wilayah yang menjadi pertemuan budaya Batak dan Melayu. Hal ini tercermin dalam adat dan bahasa mereka yang memiliki nuansa berbeda dibanding Batak Toba. Kerajaan-kerajaan kecil Simalungun pernah berdiri dan memainkan peran penting dalam sejarah regional. Meski mengalami tekanan dari kolonial dan kerajaan luar, identitas Simalungun tetap bertahan hingga kini. Batak Pakpak, yang mendiami wilayah barat laut Sumatera Utara dan sebagian Aceh, dikenal sebagai kelompok Batak yang masih kuat mempertahankan tradisi lama. Bahasa dan adat Pakpak memiliki ciri unik yang membedakannya dari subsuku Batak lain. Dalam sejarahnya, Batak Pakpak hidup berdampingan dengan alam dan memegang teguh nilai gotong royong serta solidaritas komunitas. Batak Mandailing dan Angkola, yang berada di wilayah selatan, mengalami sejarah yang berbeda karena pengaruh Islam yang kuat. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga membentuk sistem sosial dan budaya mereka. Meski demikian, marga dan adat Batak tetap dipertahankan. Identitas Mandailing seringkali dipandang sebagai jembatan antara budaya Batak dan Melayu, mencerminkan dinamika sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam seluruh subsuku Batak, adat pernikahan memegang peranan penting. Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, tetapi penyatuan dua marga besar. Setiap tahap diatur dengan ketat oleh adat, mulai dari Marhata Sinamot hingga pesta adat. Semua proses ini mencerminkan nilai kehormatan, tanggung jawab, dan keterikatan sosial yang kuat dalam masyarakat Batak. Ritual kematian juga memiliki makna mendalam. Upacara kematian dalam masyarakat Batak tidak hanya bertujuan menghormati orang yang meninggal, tetapi juga menegaskan status sosial dan hubungan kekerabatan. Melalui ritual ini, nilai-nilai adat diwariskan kepada generasi berikutnya, memastikan kesinambungan budaya di tengah perubahan zaman. Memasuki abad ke-21, orang Batak menghadapi tantangan baru berupa globalisasi dan modernisasi. Namun, di tengah arus perubahan tersebut, identitas Batak tetap bertahan. Lagu-lagu Batak, bahasa daerah, serta upacara adat masih dijaga dan dipraktikkan, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Ini menunjukkan bahwa budaya Batak bukan warisan yang membeku, melainkan tradisi hidup yang terus berkembang. Untuk benar-benar memahami jati diri orang Batak,
kita harus menyelami filosofi hidup yang menjadi dasar cara berpikir dan bertindak mereka. Sejak dahulu, masyarakat Batak dibesarkan dalam nilai keberanian, kejujuran, dan keterbukaan. Orang Batak dikenal berbicara tegas dan langsung, bukan karena kasar, melainkan karena kejujuran dianggap sebagai bentuk penghormatan. Dalam adat Batak, kata-kata memiliki kekuatan, dan ucapan mencerminkan martabat seseorang serta marganya. Salah satu nilai utama dalam kehidupan Batak adalah Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Hamoraon melambangkan kesejahteraan dan kemampuan mencukupi kehidupan keluarga. Hagabeon berarti memiliki keturunan yang meneruskan marga dan menjaga nama baik leluhur. Sementara Hasangapon adalah kehormatan, posisi terhormat di tengah masyarakat. Ketiga nilai ini menjadi tujuan hidup yang membentuk cara orang Batak bekerja keras, merantau, dan berjuang demi masa depan keluarga. Tradisi merantau merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah Batak. Sejak masa kolonial hingga era modern, orang Batak dikenal berani meninggalkan kampung halaman demi pendidikan dan pekerjaan. Namun, merantau tidak pernah berarti melupakan asal-usul. Kampung halaman tetap menjadi pusat identitas, dan setiap keberhasilan di perantauan dianggap sebagai keberhasilan seluruh keluarga dan marga. Peran marga dalam kehidupan Batak sangatlah besar. Marga bukan sekedar nama belakang, melainkan penanda silsilah yang menghubungkan seseorang dengan leluhur hingga berabad-abad ke masa lalu. Setiap orang Batak diajarkan untuk mengetahui tarombo, silsilah keluarga, agar memahami posisinya dalam struktur adat. Dengan memahami tarombo, seseorang tahu bagaimana harus bersikap kepada orang lain dalam setiap pertemuan adat. Dalam konteks kehidupan berbangsa, orang Batak memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia modern. Banyak tokoh nasional berasal dari Batak, baik sebagai pejuang kemerdekaan, pemimpin militer, politisi, akademisi, maupun seniman. Karakter tegas, kritis, dan berani bersuara membuat orang Batak sering tampil di garis depan dalam menyuarakan keadilan dan perubahan sosial. Masuknya pendidikan modern membawa perubahan besar dalam masyarakat Batak. Sekolah-sekolah menghasilkan generasi baru yang berpikir rasional dan terbuka, namun tetap menghargai adat. Disinilah terjadi dialog antara tradisi dan modernitas. Adat tidak ditinggalkan, tetapi ditafsirkan ulang agar tetap relevan dengan kehidupan masa kini. Di era globalisasi, tantangan terbesar masyarakat Batak adalah menjaga bahasa dan adat di tengah dominasi budaya global. Namun, banyak komunitas Batak justru aktif menghidupkan kembali budaya melalui musik, film, media sosial, dan festival adat. Lagu-lagu Batak modern, misalnya, menjadi sarana baru untuk menyampaikan nilai-nilai lama dengan bahasa zaman sekarang. Hari ini, suku Batak tidak lagi hanya dikenal sebagai masyarakat pegunungan di Sumatera Utara, tetapi sebagai bagian penting dari mozaik bangsa Indonesia. Identitas Batak telah melintasi batas wilayah dan generasi. Dari desa hingga kota besar, dari dalam negeri hingga luar negeri, orang Batak terus membawa adat, marga, dan nilai hidupnya sebagai warisan yang tak ternilai. Sejarah suku Batak adalah sejarah tentang keteguhan sebuah identitas yang lahir dari alam yang keras dan diwariskan melalui adat yang kokoh. Dari lereng Pusuk Buhit hingga perantauan di kota-kota besar, orang Batak membawa warisan leluhur yang tidak pernah benar-benar pudar oleh waktu. Sejarah ini bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan napas yang masih hidup dalam tutur kata, dalam marga yang disebut dengan bangga, dan dalam upacara adat yang terus dijalankan dari generasi ke generasi. Dalam perjalanan panjangnya, orang Batak telah mengalami masa-masa sunyi, masa perlawanan, masa penyesuaian, dan masa kebangkitan. Mereka menghadapi kolonialisme tanpa kerajaan besar, namun bertahan dengan kekuatan adat dan solidaritas marga. Mereka menerima perubahan tanpa kehilangan jati diri, membuktikan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus saling meniadakan.
Sejarah Batak adalah bukti bahwa budaya yang kuat mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar. Adat Batak mengajarkan bahwa hidup bukanlah perjalanan seorang diri. Setiap individu berdiri di atas bahu leluhur dan berjalan bersama keluarga serta marganya. Dalihan Natolu menjadi simbol keseimbangan hidup, mengingatkan bahwa kehormatan, tanggung jawab, dan kebersamaan adalah fondasi masyarakat. Nilai-nilai ini terus relevan, bahkan di tengah dunia yang semakin individualistis. Tokoh-tokoh besar Batak yang lahir dari sejarah panjang ini bukanlah kebetulan. Mereka adalah hasil dari budaya yang menanamkan keberanian sejak dini, yang mendorong anak-anaknya untuk berpikir kritis dan berbicara jujur. Dari medan perjuangan hingga ruang kelas, dari mimbar agama hingga panggung politik, orang Batak hadir dengan suara yang jelas dan sikap yang tegas. Namun, sejarah Batak tidak berhenti pada masa lalu atau pada nama-nama besar. Sejarah itu terus ditulis oleh generasi hari ini, oleh mereka yang menjaga bahasa Batak tetap hidup, yang melaksanakan adat meski hidup di kota besar, dan yang mengenalkan budaya Batak kepada dunia melalui teknologi dan kreativitas. Setiap lagu, setiap cerita, dan setiap upacara adalah kelanjutan dari perjalanan panjang itu. Pada akhirnya, suku Batak adalah cerminan dari ketahanan manusia menghadapi perubahan. Mereka mengajarkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan sesuatu yang dijaga, dirawat, dan diwariskan dengan kesadaran. Selama marga masih dikenang, adat masih dihormati, dan leluhur masih diingat, maka sejarah Batak akan terus hidup, melampaui waktu dan generasi.